Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Sebelum mulai, boleh dong subscribe channel ini ya, dan nyalakan loncengnya. Serta terima kasih buat yang udah subscribe channel ini. Oke, hari ini aku bakal share mengenai contoh soal TKD atau Core Values BUMN, atau badan usaha milik negara, yaitu AHLAK. Karena AHLAK atau Core Values ini akan diujikan pada tahap kedua rekrutmen bersama BUMN 2022. Yang mana pelaksanaan tes kemampuan dasar TKD dan Core Values BUMN-nya itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei sampai dengan 27 Mei 2022. Nah, jadi persiapkan diri kalian sebaik mungkin untuk menghadapi tes kedua dari seleksi rekrutmen BUMN 2022. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan Core Values BUMN? Core Values ini adalah nilai-nilai utama yang menjadi dasar pembentukan karakter sumber daya manusia ataupun karyawan BUMN. Yang mana nilai-nilai ini harus diimplementasikan secara utuh untuk mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Nah, jadi bukan hanya karyawan saja. Akan tetapi, juga seluruh jajaran direksi dan petinggi-petingginya juga harus mengamalkan Core Values ini dalam kesehariannya. Jadi, para BUMN tidak hanya mengetahui, namun juga harus paham dan dapat mengimplementasikannya secara utuh. Core Values ini ditetapkan pada tanggal 1 Juli tahun 2020. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian BUMN Republik Indonesia Nomor 7/MBU/07/2020. Core Values BUMN ini terdiri dari 6 nilai inti, atau disebut juga dengan AHLAK. Jadi, AHLAK ini kepanjangannya amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di masing-masing nilai ini terdapat 3 panduan perilaku. Jadi kalau di total, ini ada 6 inti dan juga 18 panduan perilaku. Nah, Core Values BUMN ini memiliki 6 nilai inti dan 18 perilaku utama. Sebenarnya bisa aja kalian cari di Google, tapi ini udah kurangkum. Jadi kalian tinggal capture aja ya kalau mau belajar. Yang pertama ada amanah. Definisinya itu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kata kuncinya integritas. Integritas itu adalah kesamaan antara perkataan dan juga tindakan. Kemudian tulus, konsisten, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Untuk panduan perilaku yang pertama adalah memenuhi janji dan komitmen. Yang kedua, bertanggung jawab atas tugas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Dan yang ketiga, berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Yang kedua, ada kompeten. Definisinya itu adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Untuk kata kunci dari kompeten, ada kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, dan juga learning agility, atau disebut juga dengan cepat dalam belajar. Untuk panduan perilaku kompeten, yang pertama ada meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Yang ketiga, ada harmonis. Definisinya itu adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Untuk kata kuncinya, ada toleransi, kepedulian, dan juga bersikap positif. Untuk panduan perilaku dari harmonis, yang pertama, menghargai setiap orang lain apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Untuk yang tadi kan ada kompeten, itu suka membantu orang lain belajar. Kalau harmonis ini suka menolong orang lain, berarti dalam segala aspek selain belajar, dia juga suka menolong orang lain. Jadi nggak sama ya antara menolong di harmonis dan juga menolong di kompeten. Yang keempat ada loyal. Definisinya itu adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Untuk kata kuncinya, ada komitmen, dedikasi atau rela berkorban, dan juga kontribusi. Untuk panduan perilakunya, yang pertama adalah menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN, dan juga negara. Yang kedua adalah berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dan yang ketiga, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Yang kelima ada adaptif.
Definisinya itu adalah terus berinovasi dan juga antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Untuk kata kunci di adaptif adalah inovasi, antusias terhadap perubahan, dan juga proaktif. Maksud dari proaktif di sini adalah berinisiatif untuk memperbaiki lingkungan sekitar. Bukan hanya secara pasif menerima keadaan tersebut. Nah, yang terakhir ada kolaboratif. Jadi, definisinya itu adalah membangun kerjasama yang sinergis. Kata kuncinya itu adalah kesediaan bekerja sama dan juga sinergi untuk hasil yang lebih baik. Panduan perilaku dari kolaboratif yang pertama adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, itu dia 6 dari inti dan juga 18 perilaku utama dari core values BUMN. Jadi, jangan hanya dihafal, tapi juga dipahami ya teman-teman. Nah, supaya lebih paham, aku udah buatin 15 contoh soal yang terdiri dari pemahaman tentang akhlak, soal kasus, dan juga kepribadian kita jika dikaitkan dengan akhlak. Dan nanti bakal dikasih 3 detik supaya kalian bisa jawab dan juga mengingat jawabannya. Oke, soal pertama. Core values akhlak ditetapkan pada tanggal A. 1 Juni 2020, B. 1 Juni 2021, C. 1 Juli 2020, atau D. 1 Juli 2021. Oke, jawabannya adalah C, 1 Juli 2020. Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian BUMN Republik Indonesia Nomor 7/MBU/07/2020. Oke, soal kedua. Nilai mana yang bukan bagian dari akhlak? A. Amanah, B. Kolaboratif, C. Kompeten, dan D. Agility. Nah, jawabannya D ya, agility. Yang betulnya itu adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi nggak ada tuh yang namanya agility. Soal yang ketiga. Berikut ini yang bukan merupakan panduan perilaku dari loyal adalah A. Menjaga nama baik sesama karyawan, B. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika, C. Suka menolong orang lain, dan D. Rela berkorban. Nah, jawabannya adalah C ya teman-teman. Suka menolong orang lain itu adalah panduan berlaku dari harmonis. Oke, next soal keempat. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi merupakan panduan perilaku dari A. Amanah, B. Adaptif, C. Kompeten, dan D. Loyal. Ya, jawabannya adalah B. Adaptif. Jadi kita lihat kata kuncinya ya teman-teman, yaitu terus melakukan perbaikan dan juga mengikuti perkembangan. Itu kan berarti dia itu adaptasi ya, karena dia itu mengikuti perkembangan. Soal kelima, kepanjangan dari core value akhlak adalah A. Amanah, kompetitif, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. B. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, agility, dan kolaboratif. C. Amanah, kompeten, humoris, loyal, adaptif, dan kolaboratif. D. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, jawabannya adalah D ya teman-teman. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kalau kita lihat di soal A, itu kompetitif. Jadi nggak ada istilah kompetitif di core values. Yang kedua, B adalah agility. Itu fast learner atau cepat belajar. Jadi nggak ada juga di core values BUMN. Dan yang D, C itu ada humoris. Jadi ya humoris itu nggak ada hubungannya dengan core values BUMN. Soal yang keenam ini udah masuk ke soal kasus ya. Della tidak membiarkan pegawai baru untuk ikut bekerja sama mengurus proyek besar yang akan dimulai. Sikap Della telah menentang nilai A. Kolaboratif, B. Loyal,
C. Harmonis, D. Kompeten. Jawabannya adalah A. Kolaboratif. Jadi lihat katanya yang udah aku highlight ya. Bekerja sama itu kan salah satu panduan dari kolaboratif. Soal ketujuh. Semenjak pandemi COVID-19, sebagian karyawan mulai dipekerjakan dari rumah atau WFH. Siti sebagai karyawan IT terus mengembangkan inovasi baru agar seluruh karyawan dapat bekerja dengan lancar. Siti telah mengamalkan nilai A. Kolaboratif, B. Adaptif, C. Harmonis, D. Kompeten. Ya, jawabannya adalah B. Adaptif. Jadi, kata-kata yang harus di-highlight adalah inovasi. Sesuai dengan definisi dari adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Soal ke-8. Hanif telah bekerja selama 10 tahun. Saat ini, ia hanya menjalankan sistem seadanya. Karena menurut Hanif, mempelajari hal baru hanya menjadi kewajiban karyawan baru. Hal ini bertentangan dengan nilai A. Kolaboratif, B. Adaptif, C. Harmonis, D. Kompeten. Nah, jawabannya adalah D. Kompeten. Jadi yang harus dilihat adalah mempelajari hal baru. Ini sesuai dengan definisi dari kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Soal ke-9. Tazkiyah selalu menyelesaikan tugas tepat waktu dan dapat dipercaya untuk mengurus setiap acara besar. Hal ini sesuai dengan nilai A. Amanah, B. Adaptif, C. Harmonis, D. Kompeten. Oke, jawabannya adalah A, yaitu amanah. Nah, jadi ini bisa dilihat dari kata-kata tepat waktu dan dapat dipercaya. Soal 10. Alia tidak mau menolong seorang ibu yang kesusahan dalam melakukan absen online di kantor. Menurutnya, hal tersebut sangat mudah, sehingga dapat dipelajari sendiri. Hal ini bertentangan dengan nilai A. Amanah, B. Adaptif, C. Harmonis, D. Kompeten. Nah, jawabannya adalah C. Harmonis. Jadi kata yang harus di-highlight itu adalah tidak mau menolong. Nah, sesuai dengan panduan perilaku nilai harmonis adalah suka menolong orang lain. Kalau misalnya kompeten, itu membantu orang lain belajar. Jadi kira-kira soalnya itu bakalan kayak gini. Alia tidak mau mengajari rekannya tata cara mengisi absen online. Next, soal yang ke-11 ini udah masuk ke soal kepribadian ya. Tahun lalu, saya gagal mengikuti ujian seleksi BUMN karena kurangnya persiapan. Yang saya lakukan adalah A. Merasa kecewa dan berusaha untuk lulus di tahun depan. B. Mencari informasi dan belajar dari jauh hari untuk mempersiapkan diri. C. Tidak ikut lagi karena peluang lulusnya semakin kecil. Atau D. Berdiam diri dan menyiapkan strategi agar lulus ujian berikutnya. Oke, jawabannya B. Mencari informasi dan belajar dari jauh hari untuk mempersiapkan diri. Nah, kalau yang A itu merasa kecewa dan berusaha lulus untuk tahun depan. Berusaha untuk tahun depan itu bagus ya, tapi kalau ditambah dengan merasa kecewa, itu mungkin agak kurang nilainya. Yang C, tidak ikut lagi. Ini nggak boleh ya, soalnya kan kita harus semangat dan pantang menyerah. Yang D, berdiam diri dan menyiapkan strategi agar lulus ujian berikutnya. Menyiapkan strateginya itu udah bener, tapi berdiam diri ini kurang tepat ya. Soal yang ke-12. Menurut saya, tantangan dalam pekerjaan adalah A. Sebuah hal biasa, B. Sesuatu hal yang harus dipikirkan oleh atasan saja, C. Sesuatu yang bisa kita hindari jika bekerja dengan cermat, D. Hal yang memacu kita untuk berkembang menjadi lebih baik. Jawabannya adalah D. Hal yang memacu kita untuk berkembang menjadi lebih baik. Karena sebenarnya tantangan itu kan seperti perubahan ya. Jadi ini sesuai dengan core value adaptif. Yaitu kita harus antusias terhadap perubahan.
Dan kalau saya lihat di opsi C itu sesuatu yang bisa dihindari. Tidak ya. Jadi tantangan itu bukan sesuatu yang harus dihindari, akan tetapi harus dihadapi. Dan juga kita harus anggap itu sebagai hal yang akan membuat kita menjadi lebih baik ke depannya. Soal 13. Seseorang menawarkan saya kenaikan jabatan, namun saya harus membayar 30 juta sebagai imbalan. Saya akan A. Mencari uang tambahan di luar kantor. B. Tidak menerimanya karena tidak mempunyai uang. C. Tidak menerimanya dan bekerja seperti biasa. D. Mencari pinjaman ke saudara. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu tidak menerimanya dan bekerja seperti biasa. Hal ini sesuai dengan panduan perilaku amanah, yaitu berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Kalau dilihat dari jawaban A dan D, itu mencari uang tambahan di luar kantor, dan juga mencari pinjaman ke saudara. Itu sama aja kayak kita menerima dan juga berlaku curang untuk naik jabatan. Yang jawaban B juga kurang tepat, karena dia itu tidak menerimanya karena tidak punya uang. Jadi memang kita nggak terima itu karena memang diri kita itu memegang teguh kepada nilai moral dan etika. Soal yang ke-14. Teman saya mengalami terkilir tangan, sehingga belum mampu bekerja secara maksimal. Yang saya lakukan adalah A. Meminta orang lain untuk membantunya. B. Membiarkannya agar ia cepat beradaptasi. C. Membantunya saat bekerja sampai ia bisa bekerja normal lagi. D. Membantunya saat tidak ada orang lain karena pekerjaan saya masih banyak. Yap, betul sekali. Jawabannya itu adalah C. Membantunya saat bekerja sampai ia bisa bekerja normal lagi. Hal ini sesuai dengan panduan perilaku dari core values harmonis, yaitu suka menolong orang lain. Untuk jawaban yang lain belum tepat ya teman-teman. Nah, soal terakhir, soal ke-15. Teman saya menanyakan tentang keburukan atasan saya selama di kantor. Saya akan A. Memberitahu jika diberikan imbalan. B. Tidak memberitahu karena bukan urusan saya. C. Memberitahu segalanya karena atasan saya memang menjengkelkan. D. Tidak memberitahu dan tetap menjaga nama baik sesama karyawan. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah D, yaitu tidak memberitahu dan tetap menjaga nama baik sesama karyawan. Hal ini sesuai dengan panduan perilaku loyal, yaitu menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN, dan juga negara. Oke, sekian tentang pembahasan core value akhlak dan juga beberapa soal contoh. Semoga sukses untuk teman-teman yang sedang berjuang. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.